Halo pemirsa, jumpa lagi di Suara Air, podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia, bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta 1, yang mendengarkan dan menyuarakan air, mengalirkan cerita, wawasan, dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari komunitas lokal, pemerintah, hingga pelaku bisnis untuk memperkuat kolaborasi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Episode ini kembali mengangkat tema konservasi dengan judul Luka di Permukaan Derita Air Danau. Hadir kembali bersama kita narasumber, seorang pakar bidang sumber daya air, Bapak Dr. Muhammad Amron, dan host kita, seorang KMC yang sangat kritis dan peduli akan sumber daya air, Mbak Nabila. Ini akan sangat menarik karena perpaduan dua generasi yang sama-sama berminat terhadap pengelolaan sumber daya air. Silakan Mbak Nabila untuk berdiskusi dengan narasumber kita ini. Inilah Suara Air. Danau kita adalah cermin langit yang terletak di dada bumi. Ia merekam langit biru, awan lembut, dan gemulai angin. Tapi di bawah permukaannya yang tenang, ia menjerit, tercekik oleh limbah, disesaki kerabatan, dan ditutup eceng gondok yang menjalar tak terkendali. Danau yang dulu memberi hidup, kini berjuang untuk tetap hidup. Halo, kembali lagi bersama saya Nabila, sahabat Suara Air, dan bersama saya seperti biasa Bapak Amron, pakar sumber daya air. Hari ini kita membahas tentang danau yang tak hanya indah, tapi juga menderita. Halo Pak Amron. Halo Nabila, salam juga untuk semua pendengar. Benar ini, danau-danau di Indonesia tengah menghadapi tekanan berat. Meski tampak tenang, tapi banyak yang sedang sakit parah ini. Nah Pak Amron, sebelum kita masuk pembahasan nih Pak, pembicaraan soal derita danau. Sebenarnya berapa banyak jenis danau yang terdapat di Indonesia, Pak? Ya, ini bagus sekali. Jadi secara umum danau di Indonesia terbagi dalam beberapa tipe. Yang pertama, danau tektonik. Jadi ini terbentuk akibat aktivitas patahan bumi. Ini contohnya adalah Danau Toba. Kemudian berikutnya danau vulkanik. Ini dari namanya tentunya terbentuk dari kawah gunung berapi. Ini contohnya Danau Maninjo di Sumatera Barat dan Danau Kelimutu ini ada di Nusa Tenggara. Kemudian selain itu ada juga danau buatan. Jadi ini seperti waduk-waduk yang ada, Waduk Jatiluhur, Waduk Gajah Mungkur, Jati Gede dan sebagainya. Kemudian ada juga jenis danau fluvial. Ini adalah hasil dari aliran sungai yang terputus. Contohnya adalah Rawadanau di Banten. Dan sebenarnya juga Indonesia mempunyai lebih dari 800 danau besar dan kecil. Dan ini berpotensi sebagai sumber air, baik untuk air baku, untuk perikanan, bisa juga untuk irigasi, terutama juga wisata, dan yang penting lagi ada bisa untuk pengendali banjir. Baik,
ternyata banyak sekali ya Pak, ada 800 danau besar maupun danau kecil ya Pak ya. Ya, Dan mereka sangat berpotensi. Namun seiring dengan perkembangan zaman nih Pak, apakah potensi itu sekarang tetap sama atau mulai terancam Pak? betul ini. Seperti tadi di awal jadi sampaikan bahwa banyak danau tercemar berat. Ambil contoh misalnya Danau Toba di Sumatera, Danau Tempe di Sulawesi, Rawa Pening yang suka bikin pening ini di Jawa Tengah, kemudian Danau Limboto di Sulawesi. Tekanan terbesarnya datang dari yang pertama ini akibat ulah manusia ini ya, keramba jaring apung makin tidak terkontrol. Kemudian selain itu juga limbah industri dan rumah tangga, dan ini semua masuk tanpa pengolahan. Berikutnya juga sedimentasi ini terjadi karena erosi akibat pembukaan hutan di sekitar danau, dan juga yang sangat mengkhawatirkan adalah invasi tanaman, misalnya enceng gondok yang menutup permukaan danau, mengganggu ekosistem dan mempercepat pendangkalan. Nah, saya juga pernah nih Pak ke Rawa Pening yang bikin pening itu Pak. Saya melihat itu hampir setengah danaunya memang tertutup eceng gondok ya Pak ya. Jadi sangat mengganggu ekosistem itu, saya ngeliatnya sedih sekali gitu Pak. Iya, ini juga dampak dari kegiatan di sekitarnya bahwa enceng gondok itu menyerap nutrisi atau nutrien dari limbah yang tinggi dari pertanian, dari kegiatan yang lain di luar rawa atau waduknya atau danaunya. Jadi ketika danau kaya bahan organik dari limbah atau keramba, tanaman ini akan menjadi tumbuh liar. Lalu apa saja begitu Pak langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan danau-danau ini dari tadi gangguan-gangguannya yang seperti eceng gondok dan lain-lain itu Pak? Tentunya ada banyak langkah yang bisa atau harus dilakukan secara serentak, dan itu lintas sektor. Di tingkat teknis yang bisa dilakukan, pertama tentunya tadi mengendalikan jumlah keramba jaring apung yang diharapkan sesuai dengan daya dukung danau. Jika terlalu banyak, limbah pakan dan kotoran ikan akan mempercepat eutrofikasi atau ledakan nutrisi yang mematikan. Ini eutrofikasi. Kemudian yang berikutnya adalah rehabilitasi daerah tangkapan air atau das hulu, dan ini tentunya das hulu dari danau dengan upaya penghutanan kembali atau dikenal reboisasi, dan juga konservasi lahan untuk menekan erosi maupun juga terjadinya sedimentasi. Kemudian yang berikutnya ini dilaksanakan di tempat, misalnya pembangunan dan pengawasan instalasi pengolah air limbah. Jadi ini selain dibangun tentunya harus dilakukan pengolahannya untuk industri dan pemukiman, dan ini agar limbah tak langsung masuk ke danau. Kemudian pengendalian enceng gondok dengan kombinasi pendekatan mekanik, tentunya pengerukan, kemudian biologis, jadi ini memanfaatkan musuh alami, dan juga pemanfaatan ekonomi, diolah menjadi bahan untuk kerajinan tangan atau juga pupuk. Kemudian yang terakhir ini mengadakan pendidikan atau pelibatan masyarakat lokal, karena kunci keberlanjutan adalah kesadaran dan kepedulian warga sekitar. Nah,
Dari tadi ya yang Bapak sebutkan itu pengendalian jumlah keramba apung dan rehabilitasi daerah itu, apakah ada dukungan Pak? Itu kan tadi yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat ya. Adakah dukungan dari pemerintah pusat Pak terhadap danau-danau yang rusak ini Pak? Ya, bagus sekali. Ini sebenarnya pemerintah telah menerbitkan ini keputusan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor 13 tahun 2021. Jadi ini tentang tim koordinasi penyelamatan 15 danau prioritas nasional. Ini adalah langkah terkoordinasi antar kementerian untuk memulihkan danau-danau yang sudah masuk kategori kritis seperti Danau Toba, Danau Tempe, Danau Limboto, Rawa Pening, dan lain-lainnya. Dan melalui kebijakan ini disusunlah rencana terpadu pemulihan termasuk dari aspek tata ruang, konservasi das, juga pengendalian pencemaran, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar danau, dan ini sangat penting tentunya. Wah, berarti ini bukan hanya soal lingkungan yang tercemar dan terancam bahaya, tapi juga menyangkut ke sosial dan ekonomi masyarakat sekitar ya Pak? Benar, jadi ini pemulihan danau bukan hanya mengembalikan kualitas airnya, tetapi juga memperbaiki sistem pendukung kehidupan masyarakat yang bergantung kepada danau tersebut. Danau yang tenang bukan berarti sedang menderita berarti Pak ya. Ia menyerap, menampung, tapi tak bisa bicara aja. Jika kita tidak bertindak, suatu saat ia akan mati dalam diam. Ya benar, jadi danau adalah warisan air kita. Ia bukan hanya ruang indah di peta, tapi denyut kehidupan. Kita harus berhenti mencemari, mulai merawat, dan mengembalikan kejernihannya seperti yang dulu-dulu. Kita jaga danau bukan hanya demi ikan, air, dan view pemandangan yang bagus, tapi demi masa depan, karena ketika kita menjaga alam, alam akan kembali menjaga kita. Air danau berbisik lirih. Aku penat, aku sesak. Langit yang kucermin tak lagi jernih membiru, karena tangan manusia abai dan mengharu biru. Tenang di permukaan, tapi bergejolak di kedalaman. Danau menangis dan menagih janji kita. Bukan kata, tapi tindakan nyata. Jangan biarkan eceng gondok menutup harapan, atau limbah meracuni masa depan. Saatnya bangkit, saatnya berani. Selamatkan danau, selamatkan negeri. Terima kasih telah bersama kami di episode ke-14 Suara Air. Mari buka mata, dengarkan suara danau, dan bersama kita pulihkan cerminan langit biru. Sampai jumpa, dan jangan lupa, suara air adalah suara hati alam. Jangan biarkan ia tenggelam dalam keheningan. Terima kasih kepada seluruh sahabat air yang telah menyaksikan episode ini. Terima kasih kepada Bapak Amron selaku pakar sumber daya air yang telah hadir pada hari ini. Saya kembalikan ke Bapak Usman. Terima kasih. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan podcast Suara Air pada hari ini. Semoga obrolan kita ini memberikan kesadaran baru bahwa menjaga air artinya menjaga masa depan. Jangan lewatkan, ikuti episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, dan bagikan podcast ini agar lebih banyak suara mengalir bersama kita. Kami juga membuka ruang untuk pemirsa mengusulkan tema yang ingin dibahas dengan menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di aliran cerita selanjutnya.
di Suara Air.